Hai guys, dalam video kali ini kita akan membahas 10 tanaman aquascape dengan kebutuhan yang rendah, yaitu kebutuhan cahaya ataupun CO2-nya, dan perawatan yang sangat mudah. Nah, tanaman apa aja yang akan gue bahas? Langsung aja kita simak selengkapnya. Oke guys, kita akan mulai membahasnya dari urutan ke-10 sampai ke urutan ke-1. Dan semuanya diurutkan oleh Mensobi berdasarkan tingkat kemudahannya. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian agar gue terus bikin konten terbaru secara rutin dengan cara klik tombol subscribe ya guys. Oke, ini dia. Nomor 10, Java Fern, Microsorum pteropus, adalah jenis paku-pakuan yang biasa ditaruh di akuarium sebagai tanaman hias yang sangat mudah tumbuh. Tumbuhan asal sungai dan danau di Asia Tenggara ini memiliki beberapa variasi sesuai geografinya. Nama dagangnya dikenal juga dengan Java Fern atau pakis Jawa. Tumbuhan ini tumbuh pada kolam atau bagian sungai yang dangkal. Daunnya memanjang seperti lidah dengan peruratan yang jelas. Penanaman di akuarium dilakukan dengan cara mengikat rimpangnya pada batu atau penyangga lainnya. Penanaman di substrate malah tidak dianjurkan guys. Tumbuhan ini relatif tidak disukai oleh ikan pemakan tumbuhan air karena rasa daunnya yang pahit. Panjang daun bisa mencapai 20-35 cm, lebar 12-18 cm. Tanaman ini memiliki toleransi terhadap pencahayaan lemah maupun kuat. Dapat hidup di suhu air 18-30 derajat Celcius, pH 5 sampai dengan 8. Pertumbuhan tanaman termasuk lambat guys. Toleran general hardness-nya itu very soft sampai dengan very hard. Kebutuhan CO2 rendah. Tumbuhan ini populer karena sangat mudah dirawat. Jadi menjadi pilihan yang tepat untuk kalian miliki juga. Nomor 9, Anubias. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Afrika dan termasuk tanaman akuatik dan semi-akuatik dengan perawatan yang mudah, dapat hidup dengan cahaya yang rendah. Pertumbuhan lebih baik dengan cahaya yang cukup. Tumbuhan ini biasa hidup di sungai dangkal atau di tepi aliran sungai. Anubias termasuk tanaman dengan pertumbuhan yang lambat. Tinggi tanaman khususnya varian Barteri dapat mencapai 30 cm. Sedangkan yang varian kecil seperti Anubias petit hanya berkisar 5-10 cm saja. Anubias memiliki beberapa varian dengan ciri daun yang berbeda-beda, namun tetap dapat hidup di air dengan parameter yang kurang lebih sama. Bisa hidup dengan cahaya rendah sampai dengan tinggi, pH 5,5 sampai dengan 9. General hardness-nya very soft sampai dengan very hard. Temperatur berkisar di antara 20 sampai 30 derajat Celcius dan berkebutuhan CO2 rendah. Nomor 8, Egeria densa, merupakan tanaman akuarium yang tergolong mudah perawatannya dan pertumbuhannya termasuk yang sangat cepat. Habitatnya dapat dijumpai di sungai, danau, atau rawa di Amerika Selatan, Brazil, Uruguay, dan juga termasuk Argentina. Egeria densa termasuk tanaman stem atau tanaman yang dapat menumbuhkan kembali akar serta daunnya jika dipotong pada bagian selain pembuluhnya. Dapat hidup di akuarium dengan cahaya medium hingga tinggi. Gejala kekurangan cahaya biasanya tampak rapuh pada daunnya dan hancur. Tanaman ini bisa hidup dengan parameter air pH berkisar 5 sampai 8, GH very soft sampai dengan very hard. Temperatur ideal 26 sampai 10 derajat Celcius. Dan kebutuhan CO2 termasuk yang rendah. Selain mudah, tanaman ini juga dapat tumbuh tinggi hingga mencapai 40 cm sampai dengan 1 meter, sehingga tanaman ini lebih cocok ditempatkan di bagian belakang desain aquascape kalian. Nomor 7, Cryptocoryne. Tanaman ini terbilang sangat
mudah dari segi perawatan dan terbilang cukup kuat hidup di dalam tank tanpa injeksi CO2 dan tanpa filter. Tanaman ini bisa hidup secara immerse dan submerge. Setidaknya ada 76 varian dari cryptocurrent, dan sebagian besar dapat hidup di akuarium dengan cahaya rendah hingga tinggi. Parameter ideal bagi tanaman ini yaitu pada temperatur air 20-30 derajat Celcius, pH 5,5 sampai dengan 9, GH very hard sampai dengan hard, tinggi 15 sampai 30 cm tergantung varian cryptocurrent yang kalian miliki, dengan pertumbuhan yang tergolong medium. Nomor 6, Bacopa monnieri merupakan salah satu tanaman stem yang tergolong mudah dari segi perawatan dan kebutuhannya. Tanaman ini dapat dijumpai di Australia, Eropa, Afrika, Asia, dan utara serta selatan Amerika. Bacopa monnieri memiliki kebutuhan cahaya rendah hingga tinggi, namun pertumbuhannya lebih baik dalam kondisi cahaya tinggi, dan kebutuhan CO2-nya tergolong rendah. Temperatur air tempatnya yang sangat ideal adalah 15 sampai dengan 30 derajat Celcius. Habitat tanaman ini umumnya tumbuh secara immerse di tepian sungai dan di kolam dangkal. Bisa hidup pada air dengan pH 6 sampai 9. GH atau General Hardness soft sampai dengan very hard. Pertumbuhan termasuk medium dan dapat tumbuh tinggi dari 25 cm hingga 50 cm, sehingga Bacopa monnieri cocok untuk tanaman mid-ground atau background. Nomor 5, Amazon Sword. Echinodorus atau sering disebut Amazon Sword memiliki banyak varian dan merupakan tanaman yang boleh dibilang sangat kuat hidup di akuarium dengan cahaya rendah dan tanpa injeksi CO2. Bisa hidup dengan temperatur air berkisar 30 sampai 20 derajat Celcius, pH 5,5 sampai dengan 9, GH soft sampai dengan hard. Pertumbuhannya termasuk cepat dan dapat tumbuh hingga 50 cm, tergantung jenis Echinodorus yang ditanam. Nomor 4, Vallisneria. Vallisneria merupakan tanaman air submerge yang dapat dijumpai di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Tanaman ini secara penuh hidup di dalam air. Berbeda dengan tanaman aquascape lainnya, beberapa dapat hidup semi-akuatik atau di atas permukaan air. Meskipun tanaman ini secara penuh hanya hidup di dalam air, tapi dari segi perawatan cukup mudah tumbuh dan berkembang biak dengan cepat, baik melalui biji ataupun tunas baru di akuarium. Tanaman ini memiliki kebutuhan CO2 rendah, cahaya rendah sampai ke sangat tinggi, pH 6 sampai dengan 8, GH very soft sampai dengan very hard. Suhu berkisar 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dapat tumbuh hingga 50 sampai 100 cm, tergantung jenis Vallisneria yang kalian tanam. Nomor 3, Hairgrass. Eleucharis parvula atau yang sering disebut hairgrass ini merupakan jenis hairgrass yang paling mudah dari segi perawatan dan kebutuhan. Bahkan pada video gue sebelumnya, hairgrass ini dapat ditanam tanpa injeksi CO2 dan tanpa filter di akuarium sebesar topless yang berukuran kurang lebih 2 liter. Hairgrass ini juga dapat hidup secara immerse atau di luar air. Hairgrass ini dapat hidup dengan kondisi cahaya yang rendah hingga kondisi cahaya yang tinggi, pH 5,5 sampai dengan 8. Suhu berkisar di antara 28 hingga 18 derajat Celcius. GH very soft sampai dengan hard. Dapat tumbuh tinggi hingga 3 sampai 7 cm. Nomor 2, Parrot's Feather. Myriophyllum aquaticum atau Parrot's Feather merupakan tanaman stem semi-akuatik. Tanaman ini cukup kuat dan mudah tumbuh dalam kondisi cahaya sedang hingga tinggi.
pH berkisar antara 5,5 sampai dengan 8. GH very soft sampai dengan very hard. Dan mampu bertahan hidup pada suhu 14 sampai 30 derajat Celcius. Untuk itu tanaman ini gue tempatkan di urutan kedua termudah dari segi perawatan dan kebutuhannya. Tanaman ini juga memiliki kebutuhan CO2 yang rendah. Pertumbuhannya termasuk cepat dan harus rajin trimming paling nggak 1 kali dalam 1 bulan. Tanaman ini juga termasuk yang paling unik dan kece dari bentuk daunnya karena mirip bulu parrots atau bulu burung nuri. Tanaman ini dapat dijumpai di rawa maupun aliran sungai kecil yang dangkal. Di alam, sebagian dari tanaman ini biasanya tumbuh di atas permukaan air. Nomor 1, Java Moss. Tanaman ini layak menempati urutan pertama dari segi kemudahan perawatan dan kebutuhannya. Tanaman ini bisa hidup dalam air dengan cara diikat atau ditempel di batu atau kayu. Menariknya, Java Moss juga tetap bisa hidup bahkan tanpa ditempel pada benda apapun. Selain itu, Java Moss bisa hidup di suhu air berkisar 18 sampai 32 derajat Celcius. Sebuah rentang suhu air yang sangat lumayan besar. Untuk itu tanaman ini sangat mudah dalam segi perawatan. Untuk pertumbuhannya sendiri lebih baik dan lebih maksimal pada suhu 24 sampai 20 derajat Celcius. Java Moss juga bisa hidup pada pH air berkisar 5 sampai dengan 8. GH-nya very soft sampai dengan very hard. Dapat tumbuh tinggi hingga 5 sampai 7 cm. Sesuai namanya, tanaman moss ini berasal dari Asia Tenggara, umumnya di Jawa. Java Moss menjadi tumbuhan favorit bagi aquascaper karena dapat dijadikan bermacam-macam, mulai dari bonsai, dinding moss, atau sekedar diselipkan di celah batuan agar desain aquascape tampak lebih natural. Namun kelemahan tanaman ini mudah ditumbuhi algi rambut yang sulit untuk dihilangkan. Nah, itu dia guys, 10 tanaman yang mudah dari segi perawatan dan kebutuhan yang wajib kalian ketahui. Nah, tanaman apa lagi guys yang menurut kalian mudah dari segi perawatan dan kebutuhan yang tidak dibahas dalam video ini? Ayo tuliskan komentar kalian di kolom komentar agar banyak pencinta aquascape lainnya mengetahui jenis-jenis tanaman yang mudah dari segi perawatan dan kebutuhannya, alias nggak bikin ribet. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya buat kalian yang baru lihat video di channel Mensobi, supaya dapat notifikasi setiap kali update video-video selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.